Jelang laga kualifikasi Piala Dunia ronde 3 lawan Indonesia, tiba-tiba media Arab disebut ketar-ketir dengan kekuatan timnas Indonesia. Apa yang sebenarnya ditakutkan? Baru datang udah bikin heboh. Begini kata-kata tak terduga dari Maarten Paes usai bergabung dengan skuad timnas Indonesia. Asosiasi Sepak Bola Jepang atau yang dikenal JFA mengubah jadwal tandingnya dengan timnas Indonesia. Kira-kira apa penyebabnya ya? Gerak cepat. Respect buat Bapak Polisi yang langsung menangkap pelaku pencurian tas striker timnas Indonesia Dimas Drajat. Ayo Pak hukum seberat-beratnya. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Media Arab Saudi menilai timnas Indonesia bisa menjadi ujian berat bagi Arab Saudi saat kedua tim bentrok dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dijamu Arab Saudi pada pertandingan pertama grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion King Abdullah Sport City, Jumat 6 September dini hari waktu Indonesia Barat. Menjelang laga tersebut, media Arab Saudi Al-Awsat ketar-ketir dengan perkembangan timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Dalam pemberitaan itu dituliskan tim asuhan Shin Tae-yong ini bisa menjadi lawan sulit bagi The Green Falcons. Perkembangan tim Asia membuat tim hijau menghadapi ujian berat pada hari Kamis, tulis Al-Awsat. Arab Saudi pantas berhati-hati dengan timnas Indonesia. Beberapa kemajuan ditunjukkan skuad Garuda selama dilatih Shin Tae-yong yang didukung dengan gelombang pemain naturalisasi dalam 4 tahun belakangan. Indonesia untuk kali pertama lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Kemudian untuk kali pertama juga tampil dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tidak hanya itu, tim Merah Putih mengalami lonjakan peringkat dalam ranking FIFA yang cukup fantastis, yakni dari peringkat ke-175 hingga ke-133 saat ini. Arab Saudi perlu fokus dan pantang jemawa menghadapi Indonesia kendati unggul dalam rekor pertemuan. Lengah sedikit Indonesia bisa mencuri poin dari Arab Saudi. Sebelumnya, Arya Diah memperhatikan sejumlah pemain Indonesia yang berkarier di Eropa, salah satunya Jay Itzes. Timnas Indonesia yang akan menghadapi tim Arab Saudi pada Kamis mendatang berbekal 10 pemain yang berkiprah di Eropa, termasuk 2 pemain dari 5 liga top, tulis Arya Diah. Sama seperti The Grunts yang memanggil bek sayap AS Roma Saud Abdul Hamid. Timnas Indonesia juga menyertakan bek Jay Itzes yang merupakan pemain Venezia yang berlaga di liga yang sama, Serie A. Kiper naturalisasi Maarten Paes akhirnya tiba di Arab Saudi dan langsung bergabung dengan timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan memulai perjuangan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan melawan Arab Saudi. Laga tersebut bakal berlangsung di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah pada Jumat 6 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Untuk menghadapi laga ini, timnas Indonesia telah bertolak ke Arab Saudi pada Minggu 1 September 2024 siang waktu Indonesia Barat. Rizky Ridho dan kawan-kawan tiba di Jeddah pada Minggu 1 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. Para pemain timnas Indonesia dan staf yang beragama Islam masih sempat memutuskan menjalani umroh di Tanah Suci Makkah pada Senin 2 September 2024. Namun saat pemain timnas Indonesia sudah memulai berbagai kegiatan di Arab Saudi, ada sosok yang baru tiba pada Senin. Dia adalah penjaga gawang Maarten Paes. Kabar sampainya pemain Dallas FC dipastikan melalui unggahan terbaru Instagram resmi Timnas Indonesia pada Selasa 3 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Pemain keturunan Indonesia Belanda itu akhirnya bisa bergabung dengan Timnas Indonesia setelah menjalani perjalanan yang panjang dari Amerika Serikat. Pemain berusia 26 tahun tersebut sejak berangkat dari Amerika Serikat telah menunjukkan antusiasmenya untuk segera bergabung dengan skuad Garuda. Paes membagikan perjalanan pertamanya memenuhi panggilan Timnas Indonesia.
Dalam Instagram story-nya, dia menunjukkan transit di Dubai dan akhirnya tiba di Arab Saudi. Mantan pemain FC Utrecht tersebut terlihat antusias bersama tim Merah Putih. Dalam unggahan Instagram Timnas Indonesia, Maarten Paes mengaku berasal dari Kediri, Jawa Timur. Maarten Paes memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang lahir dari kota Pare, Kediri, Jawa Timur pada 20 Maret 1940. Untuk itu, saat ditanya pun dia dengan percaya diri mengaku dari Kediri. Kediri, ujar Maarten Paes sebagaimana dikutip bolasport.com dari Instagram Timnas Indonesia Selasa 3 September 2024. Bahkan saat ditanya soal kata-kata ciri khas orang Kediri, Maarten Paes dengan percaya diri dan lantang menyebutkan kata tersebut. Tentu saja ini menjadi kata-kata tak terduga yang diucapkan kiper anyar Timnas Indonesia tersebut. Kata Paes saat ditanya passwordnya. Paes memang akhirnya bergabung dengan Timnas Indonesia di Arab Saudi, akan tetapi kiper Dallas FC tersebut dipastikan belum bisa bermain untuk tim Merah Putih saat melawan Arab Saudi. Hal ini karena pendaftaran Paes terlambat sehingga dia belum dapat bermain di laga pertama. Merujuk pada aturan AFC, pendaftaran pemain untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 ini sudah harus dilakukan sebulan sebelum pertandingan. Sementara proses Paes di FIFA baru selesai pada 18 Agustus 2024 dan pertandingan berlangsung pada Jumat 6 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Situasi ini membuat Paes belum bisa bermain melawan Arab Saudi dan dia dipastikan baru bisa memperkuat skuad Garuda saat melawan Australia. Tim Merah Putih akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Selasa 10 September 2024. Walaupun begitu, Paes tetap dibawa ke Arab Saudi dengan harapan bisa segera menyatukan chemistry dengan para pemain Timnas Indonesia lainnya. Setelah tiba, Paes terlihat memakai jersey latihan. Sepertinya dia bakal langsung bergabung dalam latihan perdana Timnas Indonesia yang berlangsung di Arab Saudi. Jadwal pertandingan Timnas Indonesia versus Jepang pada kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada November mendatang diundur 1 hari. Informasi itu diungkap Federasi Sepak Bola Jepang JFA melalui situs resmi pada Senin 2 September. JFA menyatakan pihaknya dan PSSI sudah sepakat untuk mengubah jadwal pertandingan Indonesia versus Jepang di Jakarta. Kami ingin mengumumkan bahwa jadwal pertandingan kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026 babak ketiga antara Tim Nasional Indonesia dan Samurai Blue Tim Nasional Jepang telah diubah sebagai berikut. Dengan persetujuan bersama dari Asosiasi Sepak Bola Jepang JFA dan Persatuan Sepak Bola Indonesia PSSI, dan persetujuan dari Federation Internationale de Football Association FIFA dan Konfederasi Sepak Bola Asia AFC. Tulis pihak JFA. Semula pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama GBK itu digelar pada Kamis 14 November 2024. JFA dan PSSI kemudian sepakat mengundur jadwal 1 hari menjadi Jumat 15 November. Perubahan tanggal pertandingan. Sebelum perubahan, Kamis 14 November 2024. Waktu kick-off dan tempat akan ditentukan kemudian. Tanggal baru Jumat 15 November 2024 waktu kick-off, tempat akan ditentukan kemudian, tulis pihak JFA. Belum ada pernyataan resmi dari PSSI terkait perubahan jadwal laga Timnas Indonesia versus Jepang. Laga ini merupakan pertandingan kelima grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan pertama grup C dengan melawan Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah Kamis 5 September malam waktu setempat. Kabar baik datang dari skuad Timnas Indonesia, terutama untuk Dimas Derajat. Pelaku pencurian tas Dimas Derajat akhirnya sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Kabar itu disampaikan secara langsung oleh asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto. Kata Nova Arianto, ia sudah mendapatkan informasi bahwa setelah kejadian tas Dimas Derajat hilang, pihak kepolisian langsung bekerja.
Seperti diketahui, tas pemain Persib Bandung itu hilang saat Timnas Indonesia menggelar sesi latihan di lapangan ABC, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu 31 September 2024 pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sesi latihan itu terbuka untuk awak media. Keamanan saat Timnas Indonesia berlatih terlihat sangat longgar. Banyak fans Timnas Indonesia yang bisa hadir dan mendekati Rizky Ridho DKK berlatih. Semula Dimas Derajat membawa sebuah tas yang ia letakkan di tribune bersama barang-barang pemain Timnas Indonesia lainnya. Dimas Derajat pun berlatih dengan serius bersama rekan-rekannya. Setelah selesai latihan, para pemain Timnas Indonesia termasuk Dimas Derajat kembali ke tribune untuk berganti pakaian. Para pemain Timnas Indonesia langsung bergegas untuk naik bus. Namun ada salah satu pemain Timnas Indonesia yang panik mencari barangnya, yakni Ramadhan Sananta. Striker Persis Solo itu terlihat panik sembari mencari tasnya yang hilang. Setelah pergi ke bus, Ramadhan Sananta menemui bahwa tasnya terbawa oleh Dimas Derajat. Rupanya, tas yang dibawa Dimas Derajat itu milik Ramadhan Sananta. Sementara tas Dimas Derajat belum ketemu. Staf pelatih Timnas Indonesia turun dari bus dan mencari barang milik mantan striker Persikabo 1973 itu. Saat ditelurusi rupanya tas Dimas Derajat benar-benar hilang. Di dalamnya terdapat barang-barang berharga seperti dompet dan handphone. Para pemain Timnas Indonesia akhirnya tetap kembali ke hotel. Sedangkan barang Dimas Derajat masih belum ketemu. PSSI langsung menerjunkan pengecekan ke CCTV di sekitaran lapangan ABC. Terdapat ada salah satu orang yang diduga sebagai pelaku pengambilan tas milik Dimas Derajat. Setelah mendapatkan rekaman CCTV, pihak kepolisian langsung bergegas untuk mencari pelakunya. Akhirnya tidak lama kemudian pelaku berhasil diamankan. Ada kabar pelakunya itu berhasil ditangkap pada Minggu dalam kurung 1 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Untuk lokasi penangkapannya tidak diketahui. Informasi yang saya tahu dengar-dengar pelakunya sudah ketemu, kata Nova Arianto kepada bolasport.com Selasa 2 September 2024. Meski sudah ketemu pelakunya, Nova Arianto tidak tahu apakah barang di dalam tas itu masih ada atau sudah tidak. Tim pelatih tidak mengetahui secara detail. Saya kurang tahu kalau masalah itu. Mungkin bisa ditanyakan ke Dimas Derajat langsung, tutup Nova Arianto. Adapun Dimas Derajat DKK saat ini sudah berada di Arab Saudi. Dijadwalkan, Timnas Indonesia akan melawan Arab Saudi pada laga pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi, Kamis 5 September 2024. Yes, berkah umroh. Pemain Timnas Indonesia yang mendapatkan kabar baik saat berada di Tanah Suci bisa menjadi kabar yang menggembirakan bagi para penggemar sepak bola Indonesia. Mengenai pemain andalan Timnas Arab Saudi yang tiba-tiba mengalami cedera. Ini bisa menjadi faktor yang mengubah jalannya pertandingan sehingga Timnas Indonesia semakin optimis menghadapi Arab Saudi. Cedera pemain kunci biasanya berdampak besar pada performa tim. Dan absennya pemain tersebut dapat memberikan keuntungan bagi tim lawan. Dalam konteks ini, jika pemain andalan dari Arab Saudi cedera, hal tersebut mungkin memberi harapan tambahan bagi Timnas Indonesia untuk meraih hasil positif dalam pertandingan. Gelandang Timnas Arab Saudi Abdullah Al-Malki mengalami cedera jelang melawan Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 di Jeddah, Kamis 5 September. Dikutip dari situs resmi SAFF, Al-Malki mengalami cedera pergelangan kaki hingga tidak bisa menjalani sesi latihan secara penuh pada Minggu 1 September. Sesi latihan digelar di King Abdullah Sport City di Jeddah di bawah pengawasan Roberto Mancini. Pemain Abdullah Al-Malki tidak menyelesaikan sesi latihan karena nyeri di sendi pergelangan kakinya, tulis pihak SAFF. Al-Malki merupakan salah satu gelandang berpengalaman di skuad Timnas Arab Saudi. Pemain Al-Attifaq itu selalu menjadi pemain utama saat Arab Saudi dilatih Hervé Renard, terutama di Piala Dunia 2022.
Namun di bawah asuhan Roberto Mancini, gelandang 29 tahun itu jarang bermain karena sering cedera. Di 3 pertandingan terakhir Arab Saudi, Al-Malki tidak dipanggil Mancini. Baru untuk laga melawan timnas Indonesia dan Cina, Al-Malki kembali masuk skuad. Status Al-Malki untuk status melawan timnas Indonesia belum terungkap usai mengalami cedera tersebut. Untuk latihan hari ini, Senin 2 September, skuad The Green Falcons akan mulai menjalani latihan tertutup. Sementara itu, skuad timnas Indonesia sudah tiba di Jeddah, Arab Saudi pada Minggu 1 September sore waktu setempat. Sedangkan para pemain timnas Indonesia yang tampil di luar negeri juga sudah mulai berdatangan, termasuk Calvin Verdon, Shaina Patinama, Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Rafael Struijk. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah pada Kamis 5 September malam waktu setempat atau pukul 01.00 waktu Indonesia Barat pada Jumat 6 September dini hari. Gimana menurut kalian guys dengan adanya berita ini? Apakah kalian senang melihat pemain andalan Arab cedera? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Belasan pemain timnas Indonesia menjalankan ibadah umroh atas instruksi dari pelatih Shin Tae-yong. Hal itu disampaikan Ketua Badan Tim Nasional BTN, Sumarji. Skuad timnas Indonesia diketahui berada di negeri petrodollar untuk melakoni laga pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Merah Putih bakal menghadapi timnas Arab Saudi pada 6 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat di Stadion King Abdullah Sport City, Riyadh. Demi mematangkan persiapan, timnas Indonesia telah berada di Arab Saudi sejak Minggu 1 September 2024 malam waktu setempat. Agenda belum padat sehingga pemain punya waktu cukup luang. Sumarji mengatakan Shin menginstruksikan pemain yang beragama Islam untuk melaksanakan ibadah umroh. Belasan pemain mematuhi perintah tersebut pada Senin 2 September 2024. Hari ini pagi 08.00 12.00 waktu Arab Saudi ada waktu longgar. Coach Shin menyampaikan yang beragama Islam melaksanakan ibadah umroh dan sekaligus berdoa bersama, kata Sumarji kepada MNC Portal Indonesia dalam kurung MPI, Senin 2 September 2024. Pria berkacamata itu menceritakan ibadah umroh itu berjalan tanpa ada kendala apapun. Kondisi tersebut membuat agenda latihan timnas Indonesia juga tidak terganggu. Saya yang memimpin pemain ke Masjidil Haram. Semua berjalan lancar, imbuh Sumarji. Pemain sudah kembali ke hotel untuk latihan, tandasnya pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sudah beberapa kali bersuatiam tim dari Timur Tengah. Pria 53 tahun tersebut bakal memimpin perjalanan Merah Putih di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat itu timnas Indonesia bakal bertandang ke markas Arab Saudi. Laga tersebut bakal digelar pada Jumat 6 September 2024 malam waktu Indonesia Barat pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia punya rekor kurang bagus saat jumpa Arab Saudi. Tim Merah Putih tak pernah menang dalam 11 pertemuannya lawan Arab Saudi. Timnas Indonesia hanya sekali imbang dari 11 pertemuan. Rekor buruk juga dialami oleh Shin Tae-yong saat bersuatiam tim Timur Tengah sebagai pelatih timnas Indonesia. Sejak melatih timnas Indonesia pada 2019, pelatih asal Korea Selatan itu sudah tak asing dengan negara-negara Timur Tengah. Shin Tae-yong sudah 7 kali bertemu lawan tim-tim dari Timur Tengah. Total Shin Tae-yong hanya mencatatkan 1 kali kemenangan dan 1 kali imbang dari 7 pertemuan. Timnas Indonesia pertama kali bertemu tim dari Timur Tengah pada 2021. Kala itu Merah Putih harus kalah 1-3 dari Oman di uji coba internasional pada 29 Mei 2021. Satu-satunya kemenangan timnas Indonesia atas tim Timur Tengah terjadi pada 2022. Saat itu timnas Indonesia berhasil mengalahkan tuan rumah Kuwait pada 2022. Kemenangan tersebut terjadi pada laga perdana kualifikasi Piala Asia 2023. Itu jadi kemenangan perdana timnas Indonesia sejak 42 tahun yang lalu.
Tim Merah Putih menang 2-1 melalui gol Mark Klok dan Rachmat Irianto. Satu hasil imbang terjadi pada Juni 2023 kala menantang Palestina. Timnas Indonesia ditahan imbang Palestina dengan skor 0-0.